Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk di pertemuan kelima pada mata pelajaran dasar desain grafis. Oke. Nah, hari ini kita akan mempelajari tool-tool Photoshop CS6 beserta fungsinya. Jadi, pertemuan kita yang lalu kita mempelajari teori warna, CMYK, kita mempelajari tentang garis, tata letak, layout. Nah, hari ini kita akan mempelajari tools-tools Photoshop, di mana semua yang akan kita pelajari di teori itu akan kita praktekkan pada aplikasi Photoshop. Jika dari kalian ada yang mahir menggunakan Corel, silahkan menggunakan Corel. Jika ada yang menggunakan Photoshop, mahir menggunakan Photoshop, silahkan menggunakan Photoshop. Nah, di sini sebenarnya ketika kalian menjadi seorang desain web atau desain grafis, itu dituntut kalian bisa menguasai atau bisa menggunakan aplikasi-aplikasi grafis. Ya, salah satu contohnya adalah Photoshop, Corel, atau aplikasi yang lain. Tapi yang paling sering umum digunakan adalah aplikasi Photoshop dan Corel. Lanjut ya. Nah, ini adalah jendela Photoshop. Ya, jika kalian menggunakan membuka Photoshop CS6, itu jendela yang muncul seperti ini. Yang ini dari sini ke sini itu adalah menu bar. Kemudian yang ini yang di atas adalah ini adalah option bar. Nah, yang ketiga ya, yang ini yang isinya ini itu adalah toolbox ya, atau tools yang akan kalian gunakan, yang akan sering kalian gunakan ketika kalian menggunakan Photoshop. Kemudian yang ini palet. Palet itu adalah semacam atribut yang mendukung pekerjaan dari toolbox. Misalnya kita menggunakan icon toolbox pemberian warna. Nah, di sini memilih untuk memberi warna. Nah, di sini untuk palet atribut untuk memberi warna. Warna apa saja? Memilih warna. Di sini memberi warna, di sini memilih warna, ya. Jadi seperti itu. Nah, yang ini, yang warna biru ini adalah kanvas atau lembar kerja. Nanti kalian akan kerja di sini, ya. Jadi seperti itu jendela dari Photoshop. Nah, sekarang kita akan jelaskan satu-satu tools-tools yang digunakan pada Photoshop dan fungsinya masing-masing. Yang pertama adalah Move Tool. Ya, Move Tool gambarnya seperti ini. Ini gambarnya pecah ya. Fungsinya untuk memindahkan objek, baik itu berupa teks maupun gambar. Cara menggunakannya, aktifkan dulu Move Tools, lalu pilih objek yang akan dipindahkan, kemudian seret yang tempat diinginkan. Yang kedua adalah Marquee Tool. Marquee Tool yang seperti ini, Marquee ya, yang bentuk segi 4. Dia itu terdiri dari beberapa tools. Ada yang rectangular. Rectangular bentuknya segi 4. Kemudian ada yang bentuk ellipse, namanya elliptical marquee tool. Kemudian ada single row marquee tool, kemudian ada single column marquee tool. Nah, apa fungsinya? Tool ini berfungsi untuk membuat seleksi. Rectangular marquee tool untuk membuat area seleksi berupa segi 4 dengan sudut 90 derajat. Elliptical marquee tool untuk membuat area berbentuk lingkaran. Sedangkan single row marquee tool untuk membuat area seleksi berbentuk garis horizontal. Sedangkan single column marquee tool membuat area seleksi berbentuk garis vertikal. Kemudian yang ketiga, tools yang akan kita pelajari adalah lasso tool. Apa fungsinya? Nah, lasso ini gambarnya seperti ini ya. Ini guru besarkan. Ada juga polygonal lasso tool, kemudian ada magnetic lasso tool. Apa fungsinya? Fungsinya untuk membuat area seleksi secara bebas sesuai dengan gerakan mouse. Ya, jadi kalau tadi area seleksinya itu berbentuk
lingkaran atau segi 4, ini sesuai yang kita inginkan. Ada polygonal lasso tools digunakan untuk membuat area seleksi berbentuk persegi garis lurus. Untuk magnetic lasso tools digunakan untuk membuat area seleksi, namun akan secara otomatis dilengketkan pada batas objek berdasarkan perbedaan warnanya. Kemudian yang keempat, quick selection dan magic wand tool. Apa fungsinya? Nah, gambarnya ini kayak panah ya. Gambarnya. Nah, ini gambarnya ya. Quick selection, magic wand tool, ya. Nah, fungsinya untuk membuat seleksi dengan cepat. Magic wand tool membuat seleksi pada daerah yang memiliki kesamaan warna, namun dapat diatur toleransinya pada option bar. Kemudian yang berikutnya adalah cropping atau slice tools. Nah, yang ini ya. Ini crop untuk memotong. Jadi fungsinya ya untuk memotong. Ini preselective tool, crop tools, bisa juga slice tool, slide select tools. Jadi ini bagian dari ini ya. Oke, fungsinya untuk memotong secara persegi dan sejajar. Kalau preselective crop tool bisa disesuaikan sudutnya, tidak mesti 90 derajat. Kalau slice tool untuk membuat potongan-potongan gambar. Slide select tool untuk memilih potongan gambar yang kita ingin masih menggesernya. Berikutnya eyedropper tool. Ya, ini untuk fungsinya mengambil sampel warna pada gambar, kemudian menyimpannya di box warna. Maka secara otomatis warna akan tersimpan di box color dan siap digunakan. Ruler tool untuk mengukur objek pada gambar dan menginformasikan berapa jarak panjang, sudut kemiringannya, posisi dalam koordinatnya. Note tool untuk membuat catatan pada gambar. Berikutnya, brush and patch tool. Ini ya. Spot healing brush tool, patch tool. Ini ya. Content aware move tools, red eye tool. Jadi patch tool itu fungsinya spot healing brush tool untuk menghilangkan bagian tertentu. Jadi seperti kita menghapus ya eraser, tapi ini dia hilangkan sesuai warna yang ada di sekitarnya. Cara ini digunakan untuk menghilangkan cacat dari gambar seperti jerawat atau goresan. Ada juga healing brush tool untuk mengkloning atau menduplikat bagian tertentu sesuai gerakan mouse. Patch tool untuk mengganti bagian yang diseleksi dengan bagian lain. Ya, caranya aktifkan terlebih dahulu patch tool, lalu seleksi objek yang diganti, kemudian set area. Terseleksi ke area di mana area yang akan menggantinya. Kemudian content aware move tool merupakan fasilitas baru dari Photoshop CS6 yang berfungsi untuk memindahkan objek ke bagian lain secara otomatis, menyesuaikan daerah tersebut dengan objek sekitarnya. Kemudian yang terakhir, red eye tool. Itu untuk menghapus warna merah pada sekitar mata akibat refleksi cahaya. Yang ke-8 adalah brush tool. Ini ya. Saya klik ini ya. Brush tool, pencil tool, color reference tool, mixer brush tool. Apa fungsinya? Nah, fungsinya untuk membuat objek polesan kuas. Photoshop menyediakan bentuk kuas yang bervariasi. Atau kita bisa mendownload di internet berbagai bentuk brush kayak pencil tools, color replacement tool, mixer brush. Kemudian yang ke-9 adalah clone stem tool. Untuk apa itu? Clone stem tool dan pattern stem tool fungsinya adalah untuk menggandakan atau cloning area gambar.
Kalau pattern stamp tool menggandakan pola atau corak dari suatu gambar. Kemudian yang ke-10 history brush tool. Yang mana ikonnya ini ya. History brush tool. Ini kayak kuas, terus dia ada tanda panahnya. Untuk apa dia? Nah, history brush tool fungsinya untuk membuat polesan kuas yang digabungkan dengan perintah yang terakhir yang diterapkan. Kemudian art history brush tool untuk membuat polesan kuas, namun yang ini lebih bervariasi yang dapat kalian tentukan sesuai keinginan sendiri. Ke-11 adalah eraser tool. Jadi bentuknya kayak penghapus ya. Ini background eraser tool, ini magic eraser tool. Untuk apa sebenarnya mereka ini? Seperti penghapus, dia akan menghapus. Jadi eraser tool untuk menghapus area gambar, background eraser tool untuk menghapus background di satu gambar, magic eraser tool untuk menghapus area pada gambar yang memiliki gambar padat. Oke, berikutnya adalah gradient tool dan pen bucket tool. Untuk apa mereka? Nah, gradient tool untuk membuat warna pada bidang gambar atau layer. Kalau pen bucket tool untuk memberi warna pada gambar atau layer. 3D material drop tool untuk memberi 3D warna pada gambar atau layer. Yang ke-13 adalah blur tool. Ini ya, gambarnya seperti air yang jatuh. Untuk apa dia? Nah, blur tool ini untuk memberikan warna. Kalau sharpen tool untuk menajamkan warna. Kalau smooth tool untuk memberi efek seperti gosokan jari pada cat basah. Kemudian yang ke-14 dog atau burn atau spong tool. Untuk apa ini? Ini gambarnya ya. Dog tool, burn tool, spong tool. Fungsinya adalah untuk mencerahkan gambar. Burn tool untuk menghitamkan atau menggelapkan gambar. Burn itu kan bakar. Spong tool untuk mengubah warna saturasi warna gambar. Berikutnya yang ke-15 adalah pen tool. Untuk apa pen tool? Pen tool ada juga free form pen tool, add anchor pen tool, delete anchor pen tool, comfort point tool. Untuk apa mereka? Nah, mereka ini fungsinya adalah untuk membuat objek pad dengan bentuk yang terstruktur. Kemudian freeform untuk membuat objek pad dengan bentuk yang bebas. Add anchor point tool untuk menambahkan titik anchor pada suatu objek. Delete anchor point tool untuk membuat titik anchor pada suatu pad. Kemudian tool yang berikutnya adalah horizontal type tool. Mana simbolnya? Nah, ini simbolnya. Dia bentuk seperti T. Nah, ada horizontal type tool, vertical type tool, horizontal type max tool, vertical type max tool. Nah, fungsinya untuk membuat objek teks dengan arah horizontal. Kalau vertical type tool untuk membuat objek teks dengan arah vertikal. Kalau horizontal type max tool untuk membuat area seleksi berbentuk teks dengan arah horizontal. Sedangkan vertical type max tool untuk membuat area seleksi berbentuk teks dengan arah vertikal. Kita pindah berikutnya adalah pad selection tool. Ini ya, pad selection tool atau direct selection tool. Kalau pad dia berwarna hitam, kalau direct itu berwarna abu-abu. Apa fungsinya? Fungsinya untuk memilih objek pad. Sedangkan direct selection tool untuk memilih titik-titik atau poin-poin pada suatu objek pad. Yang ke-18 adalah shape tool. Shape tool seperti ini ya gambarnya. Ada rectangle tool, round rectangle tool, ellipse tool, polygon tool, line tool, custom shape tool. Untuk apa mereka? Nah, rectangular tool membuat objek kotak. Jadi jika kalian ingin membuat gambar pada Photoshop, jika ada desain gambar yang berbentuk segi 4, nah pilihlah ini. Kemudian tekan Shift dan drag mouse untuk membuat objek persegi. Yang kemudian yang berikutnya rounded rectangle tool untuk membuat objek kotak dengan sudut tumpul. Berikutnya ellipse tool untuk membuat
objek elips. Tekan Shift dan drag mouse membentuk lingkaran. Polygon tool untuk membuat objek segi banyak bintang. Line tool untuk membuat garis. Yang terakhir adalah hand and rotary wave tools. Yang mana itu? Nah, yang ini ya. Dia hand tool berbentuk seperti tangan. Kalau rotary wave tool ini dia memutar ya, memutar. Nah, fungsinya untuk menggeser tampilan gambar dalam dokumen saja, rotary wave untuk memutar tampilan gambar dalam dokumen kerja. Berikutnya zoom tool. Zoom berarti kita akan memperbesar. Gambarnya ini ya. Nah, fungsinya untuk memperbesar atau memperkecil tampilan dalam dokumen kerja. Yang ke-21 adalah set foreground dan background. Nah, ini dia. Ini untuk mengganti. Fungsinya untuk memberi warna background. Jadi untuk mengganti warna foreground dan background. Yang kedua adalah quick mesh mode. Nah, bentuknya seperti apa? Nah, ini dia kecil saja. Nah, bentuknya seperti itu. Nah, fungsinya untuk mengolah file gambar atau foto ke dalam mode normal atau quick mesh. Kedua-tiga screen mode. Ini ya, bentuknya standard screen mode, full screen mode, full screen mode. Nah, untuk merubah tampilan jendela dari tampilan full screen dari menu atau full screen. Nah, selesai. Oke, itulah materi kita hari ini. Tugas dari kalian untuk minggu ini adalah menuliskan 10 tool-tool yang ada pada Photoshop beserta gambar dan fungsinya masing-masing. Itu saja tugasnya ya. Ibu guru sudah jelaskan, silahkan kalian kerja. Semoga kalian bisa mengerjakan tugas dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.